Materi kita sekarang adalah hikayat. Hikayat adalah salah satu cerita rakyat yang tumbuh dari generasi ke generasi melalui pembacaan, penceritaan, hingga ditulis menjadi sebuah buku. Hikayat mengandung nilai yang dapat diambil dalam ceritanya. Nilai yang terkandung dalam hikayat terkadang masih dapat menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang-orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Jadi, hikayat ini dia sebetulnya ada, hanya saja teknik penceritaannya lebih seperti dongeng. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Hanya orang-orang pentinglah yang mendalami hikayat di masanya. Nah, sekarang mari kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama, nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan sikap baik dan buruk. Ini akan berbeda di setiap tempat. Baik bagi kita, baik bagi orang Amerika itu berbeda. Tapi dia mempunyai nilai moral. Terus yang kedua, nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Yaitu nilai yang berkaitan dengan sikap seseorang kepada orang lain. Individu ini dengan individu itu. Jadi bagaimana dia membaur dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai agama atau religi, yaitu nilai yang berkaitan dengan keyakinan seseorang, agama seseorang, itu nilai religi. Yang keempat, nilai budaya. Apa itu? Yaitu nilai yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu terbiasa, jadi tradisi, ada kebiasaan dan ada produknya. Hikayat bersifat anonim. Apa itu anonim? Yaitu tidak diketahui secara jelas nama penceritanya. Bukan berarti nggak ada ya, tapi tidak diketahui. Anonim, anonim itu nama. Tidak mempunyai nama, tidak jelas karena dia diceritakan secara lisan, tidak jelas pengarangnya siapa. Kalau sekarang mungkin akan ketahuan, bahkan dijadikan paten ya. Tapi orang dulu itulah hebatnya. Mereka berkaya tidak perlu untuk menyebutkan namanya. Hal tersebut disebabkan karena disampaikan secara lisan. Belum ada media yang mendokumentasikannya. Nah, ciri kedua adalah mengandung hal-hal yang bersifat mustahil di luar akal sehat, yaitu suatu hal yang tidak logis, tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Di situ Bathara Indra pun mengeluarkan air utama jiwa. Apa tuh air utama jiwa? Nah, dengan air itu dia menyemburkan ke Raden Samba. Prawira pun bersin-bersin lalu bangun serta duduk seperti dahulu. Jadi air bisa menjadi obat, bisa menjadi terapi. Coba menurut akal sehat, mungkin nggak itu? Nah, tapi itu terjadi di dalam hikayat. Ciri ketiga, yaitu menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Selain kemustahilan, sering kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Contoh kesaktian tokoh dalam hikayat, Sang Boma adalah begawan Bathara Narada dan Bathara Indra berhasil menghidupkan kembali Raden Samba Prawira. Dia bisa menghidupkan orang. Itu adalah kesaktian, sakti mandraguna, sesuatu yang mustahil ya. Tapi terjadi di dalam hikayat. Ciri keempat, yaitu bersifat istana sentris. Istana sentris, berpusat atau berlatar kerajaan. Perhatikan kutipan teks berikut nih. Ketemu nggak? Betul. Putra dan Bathara Indra datang berdiri di hadapan segala raja-raja. Raja-raja di mana biasanya? Di istana. Kutipan teks tersebut membuktikan bahwa hikayat Sang Boma merupakan cerita yang bertema kerajaan. Ciri kelima, menggunakan banyak kata arkais atau kata-kata klise. Jadi akan sering kita menemukan sahdan, hatta, maka, kisah,
arkian, dan sebagainya. Jadi diksinya lebih banyak arkais atau klise, lebih kuno. Nah, contohnya begini. Alkisah, maka tersebutlah perkotaan Batara. Guru menitahkan begawan Batara, Narada dan Bahtara Indra. Bla 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 bla. Muncul kan? Alkisah. Nah, begitulah ciri-ciri karakteristik dari hikayat. Sekarang kita poin kedua, yaitu menceritakan kembali hikayat yang didengar dan dibaca. Ada banyak tujuan orang membaca. Bisa saja karena ingin mengetahui isi bacaannya. Tapi ada juga yang ingin menceritakan kembali, ingin mempelajari dan menceritakan kembali apa yang dia baca. Itu yang akan kita lakukan. Kita akan menceritakan kembali hikayat. Bagaimana caranya? Ini. Nah, langkah-langkahnya adalah: 1. Membaca secara keseluruhan isi cerita. Jadi jangan pernah dipotong-potong. Kalau istilah-istilahnya jangan di skip. Jadi membacanya itu adalah membaca secara scanning, menyeluruh. Apapun yang ada di dalam teks itu kita baca. Misalnya ada coretan yang diberi catatan, tetap dibaca itu. Terus yang berikutnya adalah mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita hikayat. Siapa tokohnya? Nah, dalam hikayat juga kita mengenal beberapa penokohan. Yang pertama adalah tokoh sentral. Siapa itu tokoh sentral? Yaitu tokoh yang amat potensial menggerakkan alur cerita. Tokoh sentral merupakan pusat cerita, penyebab munculnya konflik. Terus berikutnya adalah tokoh bawahan. Apa itu tokoh bawahan? Merupakan tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur, walaupun ia terlihat juga dalam perkembangan alur itu. Nah, dia tidak terlalu besar, tapi ada. Dan yang terakhir adalah tokoh latar. Tokoh latar adalah sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan alur. Misalnya orang yang lari-lari di pasar. Tapi orang yang lari-lari di pasar zaman dulu, lari-lari di pasar zaman sekarang, itu berbeda. Dia tidak masuk pada alur, tetapi menentukan secara pakaiannya, cara berlarinya. Itu tokoh latar. Langkah yang ketiga, mencatat latar atau setting. Cerita latar atau setting merupakan lukisan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas, dan sangat penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca. Ciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada. Fungsi dari latar itu ada dua. Yang pertama adalah agar cerita tampak lebih hidup. Yang kedua, menggambarkan situasi psikologis atau situasi batin tokoh. Yang keempat, mencatat alur cerita. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat menceritakan dari awal sampai akhir cerita secara berturut-turut, yaitu mulai dari pemaparan, itu pemberian penjelasan tentang cerita serta pengenalan tokoh dan setting cerita, pengenalan masalah pada saat tokoh memasuki konflik, klimaks pada saat cerita mencapai puncaknya, dan penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita. Itu kita harus tahu ya, agar ceritanya kita kuasai dengan baik. Yang kelima adalah mencatat gagasan pokok cerita. Menemukan gagasan pokok cerita atau ide pokok cerita merupakan suatu kewajiban bagi pembaca ketika mencoba menambah wawasan pengetahuannya melalui bacaan. Keterampilan menemukan gagasan pokok atau ide pokok bisa dilatih dan dikembangkan secara teratur dan berkesinambungan, sehingga menangkap inti bacaan atau informasi yang diterimanya menjadi tepat, akurat, dan cermat. Gagasan pokok adalah gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selesai 2 jam ya. Sekarang ada tugas. Tugasnya tidak berat, malah enak. Sekarang baca dan kuasailah sebuah hikayat. Masing-masing siswa harus berbeda yang dibacanya agar kalian mempunyai kosa bacaan yang banyak. Ada 40 siswa dalam satu kelas, jadi ada 40 hikayat yang harus kalian baca.
Kalau kita lihat di beberapa media sosial di luar negeri itu lebih banyak orang menggali hikayat. Kita sangat minim. Nah sekarang mulai dari kalian akan menjadi generasi yang mempelajari hikayat yang tentunya mempunyai nilai-nilai tinggi terhadap manusia. Yang kedua, identifikasilah nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalamnya. Semua hikayat itu pasti ada nilai-nilainya, tentu nilai-nilai yang positif. Yang terakhir, yang ketiga, hikayat tersebut juga berguna untuk tugas pertemuan berikutnya. Jadi nanti pada hikayat kedua, bacaan hikayat tadi akan berguna. Jadi ya, kita kaitkan nanti ya. Oke, hari ini cukup sekian. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Semangat! Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari menjadi ilmu dan keberkahan di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum